Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my YouTube channel eldoclass.com dan selamat datang di program Talk spesial edisi Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini aku akan ngobrol bareng sahabat aku pada saat studi di Malang. Kita akan bahas mengenai persiapan Ramadan dan hal-hal menarik dari Ramadan. Dan kita sambut, inilah dia, Mas Ansori. Halo Mas Ansori, Assalamualaikum. Halo Mas Do, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Ya, Alhamdulillah baik Mas Do. Oke, Mas Do sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Mas kabarnya. Nah, Mas sedang sibuk apa saat ini? Untuk saat ini saya aktivitasnya ngajar Mas. Ngajar di salah satu SMP swasta di Surabaya. Selain itu juga ngajar di PKBM. PKBM itu kayak kesetaraan itu Mas. Oke, kita akan membahas mengenai Ramadan nih Mas. Nah, bentar lagi kan Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi. Nah, kita akan menayangkan video ini menjelang Ramadan. Mungkin teman-teman akan cari tahu apa aja sih persiapan pada saat Ramadan. Nah, ngobrolin tentang Ramadan, Mas, apa sih yang dirindukan ketika dengar ataupun akan datangnya Ramadan? Oh iya, berarti yang dirindukan ketika kita masuk bulan Ramadan, yang kita rindukan itu kan biasanya sesuatu yang jarang kita temukan. Iya. Nah, Ramadan ini adalah salah satu bulan yang luar biasa menurut saya Mas Do. Bulan suci, bulan mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Beberapa hal yang saya rindukan ketika bulan Ramadan itu adalah salah satunya adalah sahur bersama keluarga, bisa buka bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan teman-teman, terus ada sholat taraweh juga, sholat taraweh di masjid, terus khataman Al-Quran, tadarusan, terus juga dengan masuk bulan Ramadan ini masjid jadi ramai, jadi itu hal-hal yang saya rindukan ketika masuk bulan Ramadan. Iya, jadi sebenarnya kalau Ramadan itu identik dengan ibadah yang mungkin ada beberapa ibadah yang tidak dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Contohnya adalah seperti kalau misalnya Ramadan itu taraweh Mas ya, kemudian kita berpuasa, Ya, kemudian juga ya betul Mas. kita kalau misalnya Ramadan itu banyak yang bersedekah, kemudian berbagi takjil. Kalau misalnya Ramadan ini apa bedanya Mas dengan Ramadan sebelumnya? Kira-kira? Untuk khusus saya sendiri Mas Do ya, kalau untuk saya sendiri perbedaan Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelumnya kan untuk Ramadan ini saya sudah ada yang mendampingi, ada istri. Jadi ketika sahur nanti berarti sudah ada yang mendampingi, terus ada yang membangunkan Mas Do. Oke, Ketika berbuka alhamdulillah. juga sudah ada temannya. Oke. Itu untuk Puasa yang ini di khusus saya, tapi di Surabaya atau di mana, Mas? Di kampung atau di ya Surabaya? posisi sekarang masih di Surabaya Mas Do. Karena sekolah belum libur jadi ya otomatis masih masuk dan sudah tatap muka jadi ya masuk. Ya. Oke. Nah, jadi memang bedanya memang tahun ini, alhamdulillah Mas Zidni ini kan baru menikah, jadi didampingin oleh istri. Nah, kalau ngobrolin tentang Ramadan, Mas, mungkin menurut Mas Zidni sendiri, apa aja yang perlu dipersiapkan menjelang Ramadan? Kalau menurut saya yang perlu dipersiapkan ketika menjelang Ramadan saat ini adalah yang pertama fisik Mas Do. Fisik harus kuat, jangan sampai kita nanti masuk bulan Ramadan sakit. Jadi kesehatan perlu dipersiapkan. Nah, yang kedua itu selain fisik itu juga
rohani. Secara rohani, hati kita juga harus kita bersihkan, harus kita sucikan. Karena apa? Karena Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang mulia. Kita harus menyambutnya juga dengan hati yang suci. Nah, bagaimana suci dari apa? Suci dari perasaan-perasaan iri, dari perasaan dengki, dari mungkin kalau misal pada saat ini dengan orang lain ada bermusuhan, itu harus saling memaafkan. Jadi kita harus saling memaafkan, sucikan hati, bersihkan hati untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan. Itu menurut saya, Mas Jo. Jadi teman-teman, kita juga melakukan persiapan baik secara fisik, kita harus sehat. Karena kalau misalnya kita nggak sehat, berarti kita nanti akan terkendala untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Kemudian juga secara rohani, kita juga harus membersihkan hati kita dari perasaan-perasaan yang dikatakan tercela ataupun buruk ya terhadap orang lain atau terhadap sesama seperti itu. Maka kita perlu meminta maaf dan juga memaafkan atas kesalahan orang lain. Nah, kalau ibadah di dalam bulan Ramadan ini ada banyak ya, Mas. Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu lebih jelas mengenai hal tersebut. Ada ibadah apa aja, Mas, kira-kira yang kita laksanakan? Nah, kalau yang umumnya kan pada saat selama ini itu sholat rawih, kemudian tadarus, puasa. Nah, kira-kira ada ibadah lain nggak, Mas, selain itu? Ya, untuk ibadah di bulan Ramadan, itu yang pasti yang pertama adalah puasa, Mas Doya. Jadi puasa ini merupakan kewajiban bagi umat Islam, jadi kita harus melaksanakan. Nah, puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan dari segala perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Terus selain puasa sendiri ada sholat taraweh. Nah, sholat taraweh itu mungkin ada yang menjalankan berbeda-beda untuk rakaatnya, tetapi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada NU, ada Muhammadiyah. Yang penting jangan sampai saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Terus setelah sholat tarawih biasanya ada sholat witir, Mas ya. Ditutup dengan sholat witir. Sholat witir itu adalah sholat yang rakaatnya ganjil sebagai penutup sholat malam. Nah, sholat witir ini bisa dilaksanakan ketika setelah sholat tarawih, bisa juga dilaksanakan ketika setelah sholat tahajud. Nah, bisa setelah tarawih atau sholat tahajud, tapi dilakukan sekali saja untuk sholat witir. Nah, selain itu ada sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini biasanya dilaksanakan malam hari sebelum kita sahur. Kalau di bulan Ramadan berarti mungkin jam 3 atau setengah 3 ketika kita sudah bangun, kita melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat. Tuh. Terus selain itu memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sudah jelas ya, biasanya ketika bulan Ramadan itu intensitas membaca Al-Quran kita biasanya lebih banyak. Memang harus seperti itu, karena membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu akan diganjar dengan pahala satu huruf 10 kebaikan. Jadi kalau membaca alif lam mim saja, Mas Do, itu akan mendapat 30 kebaikan, pahala kebaikan. Jadi luar biasa. Jadi kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Selain itu, ya kita juga harus memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Misalnya sedekah, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Seperti itu, Mas Do. Ya, jadi teman-teman ada banyak ibadah yang kita bisa laksanakan di bulan Ramadan.
dan tentunya ketika kita melaksanakan ibadah tersebut akan banyak manfaatnya dibanding kita pada saat melaksanakan di bulan yang lain, yaitu dilipat gandakan pahalanya. Nah, di dalam bulan Ramadan selain kita berpuasa seperti yang Mas Ansori sampaikan tadi, juga kita harus tidak hanya menahan lapar dan menahan haus saja, tapi kita juga harus menjaga sikap kita, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk yang seharusnya tidak kita lakukan, kita hilangkan. Nah, kira-kira Mas, kebiasaan apa ini yang menurut Mas Ansori kita harus minimalisir di bulan Ramadan yang mungkin bisa mengurangi pahala puasa kita? Oh iya, kegiatan-kegiatan yang bisa merusak pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa, itu ada beberapa hal. Jadi kita harus menghindari hal-hal ini. Yang pertama adalah berkata dusta atau bohong. Nah, kita harus menghindari berkata dusta atau bohong ini. Yang kedua adalah menggunjing. Nah, biasanya ini ibu-ibu kalau sudah ngumpul, biasanya banyak rasan-rasan, menggunjing ini juga harus kita tahan, harus dihindari ketika berpuasa. Yang ketiga adalah mengadu domba. Mengadu domba ini juga harus kita hindari, karena ini akan bisa merusak pahala puasa. Yang keempat, memandang dengan syahwat. Nah, memandang dengan syahwat, memandang aurat perempuan atau menonton hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat, itu juga akan mengurangi pahala puasa. Selanjutnya adalah sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini adalah bersumpah atas nama Allah, tetapi yang dia katakan itu tidak sebenarnya. Nah, hal itu juga bisa merusak pahala puasa. Itu ya Mas Do, untuk hal-hal yang perlu kita hindari ketika melaksanakan puasa agar puasa kita itu bisa maksimal, pahalanya bisa maksimal, tidak rusak karena hal-hal seperti itu. Oke, jadi ada banyak ya hal-hal yang harus kita hindari atau minimalisir selama bulan Ramadan, atau bahkan sebenarnya bisa sepanjang hari ya, karena memang tidak hanya bulan Ramadan aja seharusnya, tapi memang sepanjang tahun harusnya sepanjang hari kita harus melakukan itu. Nah, kita juga mungkin bisa ditambahkan untuk mengurangi main gadget Mas ya, karena di gadget itu biasanya ada beberapa hal yang muncul dengan tiba-tiba dan kita nggak bisa kendaliin. Nah, itu adalah salah satu cara adalah kita yang menghindarinya adalah mengurangi penggunaan gadget ya seperlunya aja, makanya karena memang yang berlebihan itu kan tidak baik Mas ya. Nah, kalau misalnya di penghujung dari obrolan kita hari ini, Mas Ansori ada yang ingin disampaikan nggak, pesan-pesan buat teman-teman, buat kita semua yang akan menjelang Ramadan kali ini? Ya Mas Do, tadi kan ada hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, kan bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi kita harus hindari hal-hal tersebut. Selain itu juga ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin perlu dihindari juga, karena ini juga kurang baik kalau ketika kita puasa kita laksanakan. Salah satunya adalah tadi yang disampaikan Mas Du ya, bersosial media yang tidak bermanfaat secara berlebihan. Terlalu lama main TikTok atau main Instagram terlalu lama, dan itu yang tidak bermanfaat, itu harus kita hindari. Terus selain itu, menjaga tubuh kita agar tidak terlalu kelelahan ketika puasa ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang terlalu menguras tenaga itu juga harus kita manajemen biar tubuh kita bisa tetap kuat menjalani puasa. Terus selanjutnya, tidur terlalu berlebihan, terlalu lama, itu biasanya karena puasa, alasan puasa, tidurnya terlalu lama berlebihan, itu juga tidak baik. Walaupun ada
istilah tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, tetapi kita juga harus memanajemen, jangan terlalu lama tidurnya. Kalau misal tidur saja ibadah, maka kegiatan-kegiatan yang lain, misal membaca Al-Quran, itu lebih baik, seperti itu. Selain itu, berbuka puasa itu yang berlebihan itu juga harus dihindari. Karena apa? Ketika kita berbuka puasa berlebihan, akhirnya kekenyangan, nanti biasanya ketika sholat tarawih itu ngantuk. Nah, itu juga harus kita hindari. Jangan terlalu berlebihan ketika berbuka puasa. Itu biasanya kan ketika belum berbuka, kita berpuasa, nanti bayangannya ketika berbuka kita habiskan semuanya makanan yang ada. Itu kita harus menjaga agar makannya tidak terlalu kekenyangan, biar nanti ketika beribadah sholat tarawih, sholat witir bisa maksimal, tidak kekenyangan, tidak terlalu ngantuk. Terus selain itu ini juga harus perlu kita hindari ketika puasa itu, sahurnya jangan terlalu mepet dengan adzan subuh. Nah, jadi biasanya kan adzan subuh sekarang sekitar jam 4 itu adzan, jadi jangan terlalu mepet. Kan ada istilah imsak ya. Imsak itu adalah batas antara waktu sahur dengan sholat subuh. Jadi ketika sudah imsak, diusahakan kita sudah jangan makan. Kalaupun makan ya langsung makan, langsung dihabiskan, langsung cepat-cepat selesai. Jangan sampai nanti ketika kita masih makan ternyata sudah waktunya adzan subuh. Nah, itu harus dihindari. Kalau bisa ya sebelum imsak itu kita sudah selesai dengan urusan sahur. Jadi jangan sampai terlalu mepet dengan sholat subuh. Itu Mas Du yang perlu kita perhatikan ketika puasa Ramadan. Oke. Nah, terima kasih Mas Ansari sudah mau ngobrol bareng di program Talk dari Eldo Class, dan pada kesempatan kali ini yang merupakan edisi Ramadan. Dan buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali pada episode berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda. Dan edisi kali ini, edisi Ramadan, akan hadir beberapa kali dalam satu minggu, akan menemani teman-teman dalam menunggu waktu berbuka. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.